Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Anugrawan, NIM channel 111818023. Pada kesempatan ini akan melakukan keterampilan interpretasi foto radiologi, di mana skenario-nya itu dengan kasus seorang perempuan berusia 69 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan utama nyeri perut yang dirasakan sejak 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Kemudian membesar sejak 1 minggu terakhir dan ada mual serta muntah. Riwayat susah BAB, dan pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya perut distendit dengan peningkatan peristaltik. Nah, dari skenario tersebut kita perlu untuk melakukan pemeriksaan radiologi berupa pemeriksaan foto polos abdomen dengan posisi supine, LD atau left lateral decubitus, dan erect. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kita perlu tahu indikasi dan kontraindikasi dari pemeriksaan foto polos abdomen. Yang pertama itu indikasinya yaitu adanya diindikasikan untuk adanya nyeri abdomen, diare atau konstipasi, kemudian kecurigaan perforasi usus, kecurigaan batu saluran kemih, kemudian evaluasi pos pemasangan alat seperti NGT dan sebagainya. Kemudian juga evaluasi adanya benda asing yang tertelan. Kemudian untuk kontraindikasinya itu pada ibu yang hamil, di mana ini merupakan kontraindikasi relatif. Namun apabila memungkinkan dapat kita lakukan atau disarankan untuk melakukan MRI ataupun ultrasound. Nah, setelah kita melakukan pengambilan gambar, selanjutnya kita mulai melakukan identifikasi dan interpretasi dari hasil dan gambar yang telah kita ambil dengan cara sebelumnya kita menyalakan terlebih dahulu light box, kemudian terlebih dahulu kita lakukan identifikasi dan interpretasi terhadap gambar yang akan kita lakukan pembacaan, di mana pertama di sini fotonya harus mencakup mulai dari diafragma sampai ke simfisis pubis, kemudian batas kiri dan batas kanan tervisualisasi dengan sempurna, kemudian selanjutnya itu penetrasi gambar cukup yang ditandai dengan tervisualisasinya vertebra. Kemudian setelah itu kita memperhatikan atau mengidentifikasi identitas pasien, di mana dimulai dari nama, jenis kelamin, kemudian umur ataupun tempat tanggal lahir, serta jenis fotonya itu yaitu foto polos abdomen, kemudian bagaimana proyeksinya, yaitu apakah contohnya seperti anterior posterior ataupun dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu kita periksa markernya. Ini menandakan bagian kiri ataupun bagian kanan dari pasiennya. Kemudian bagaimana posisi pasien, yaitu supine, lateral decubitus, kemudian erect. Kemudian terakhir itu yang kita identifikasi adalah tanggal pengambilan gambar atau fotonya. Setelah apabila semuanya memenuhi, maka kita boleh mulai melakukan pembacaan. Dimana di sini setelah kita nyalakan light box-nya, selanjutnya kita pasang gambarnya dan mulai melakukan pembacaan. Dimana pertama itu kita lakukan pembacaan atau identifikasi apakah ada tidaknya alat medis yang terpasang atau yang biasanya tervisualisasi pada foto abdomen, seperti contohnya itu NGT nasogastric tube ataupun DJ stents. Nah, selanjutnya kita evaluasi ada tidaknya benda asing seperti koin, kancing ataupun metal yang biasanya tervisualisasi pada foto. Kemudian selanjutnya kita menilai distribusi udara intraabdomen di sini, baik pada tampilan supine, LLD ataupun pada erect. Sini kita nilai biasanya itu udara normal dapat ditemukan pada gaster, kolon, dan sedikit ditemukan pada usus halus. Nah, di sini kita juga evaluasi apakah ada cairan atau massa yang mendesak usus. Kemudian biasanya juga massanya, apabila ada massa itu dapat menyebabkan tidak adanya distribusi udara pada daerah tersebut. Selanjutnya kita menilai ada tidaknya dilatasi pada usus halus ataupun usus besar, di mana biasanya itu pada usus halus itu normalnya ukurannya itu 3 cm, untuk usus besar 6 cm, dan sigmoid itu 9 cm. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi kontur dari hepar. Nah, kemudian selanjutnya kita pada foto posisi supine dapat kita lihat tampak distribusi udara yang tidak sampai ke bagian distal, Kemudian kita menilai source line-nya di sini, source line pada ketiga posisi fotonya.
Setelah itu kita juga menilai preperitoneal fat line di bagian sini pada ketiga posisi foto. Kemudian kita evaluasi pula kelainan yang ada pada ketiga foto polos dengan 3 posisi juga. Di mana pertama kita nilai apakah terdapat air fluid level, sini air fluid level, ini kita nilai ada tidaknya. Kemudian apabila ada, kita perhatikan bagaimana tampakannya, apakah dia memanjang ataupun pendek-pendek. Dan pada foto ini dapat kita temukan dari fluid levelnya itu dia pendek-pendek dan memberikan gambaran step ladder appearance, yaitu bulat-bulat hitam yang pendek-pendek dan terpisah tersusun seperti tangga. Kemudian selanjutnya kita perhatikan juga apakah terdapat gambaran herringbone atau stack of coins, di mana di sini dapat pada gambar ini di sini didapatkan tampakan tersebut yang menandakan bahwa pada pasien ini terdapat dilatasi pada usus halus. Nah, untuk memastikan lagi apakah penebalan tersebut menandakan dilatasi pada usus, kita bisa mengukur menggunakan penggaris. Sini kita ukur pada ketiga gambarnya. Kemudian kita melihat bagian sebelah mana yang menandakan dari herringbone yang lebih besar. Kemudian kita melakukan penilaian baik dari usus halus, kolon, rektum. Kemudian hasil pengukurannya kita sesuaikan dengan konversi dari fotonya. Nah, di sini tadi pada saat melakukan pengukuran herringbone-nya itu didapatkan 3 cm. Nah, di ini 3 cm-nya yang dimana dikonversi dengan pembesaran 50%. Nah, di sini kita laporkan yaitu 6 cm, di mana ini menandakan bahwa terjadi dilatasi pada usus. Selanjutnya kita nilai tulangnya, apakah dia intak atau tidak. Kemudian terakhir kita simpulkan hasil pemeriksaan yang didapatkan, di mana hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu di sini pertama distribusi udaranya tidak sampai ke bagian distal. Kemudian tadi terdapat herringbone appearance. Kemudian air fluid levelnya itu ada didapatkan dengan tampakan step ladder appearance di sini juga. Kemudian didapatkan juga dilatasi usus halus dengan gambaran conunentes. Baik, jadi berdasarkan dari dari semua hasil yang didapatkan pada pemeriksaan barusan, yaitu dapat dicurigai bahwa pasien menderita suatu penyakit yang disebut dengan ileus obstruktif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.